Satu. Oke, halo semuanya, Om Swastiastu. Di kesempatan kali ini, eh, mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Komang Indrajaya Dharma Wiguna dengan NIM 245501110 dan teman saya. Saya Gedeananda Karunia Putra dengan NIM 24550111010. Oke, pada kesempatan kali ini kami berdua akan mempresentasikan mengenai tugas implementasi RPC, Remote Procedure dalam tiga metode berbeda. Yang pertama ada traditional socket, kedua ada gRPC, dan yang terakhir ada SML RPC. Nah, kenapa sih RPC itu penting? Jadi, bayangkan sih, kalian itu punya fungsi di server, tapi ingin memanggilnya dari HP, seolah-olah fungsi itu ada di dalam HP. Eh, Itulah inti dari RPC. Nah, di proyek ini kami berdua tidak hanya membuat komunikasi dasar, tapi juga menambahkan fitur security dengan token, error handling, dan file transfer. Oke, ada landasan teorinya, mungkin bisa dijelaskan oleh Nanda ya. Nanda? Oke, mungkin untuk landasan teori atau mungkin kita langsung ke tradisional RPC dan XML RPC-nya ya. Nah, oke, di sini saya mungkin untuk yang pertama-tama memaparkan di bagian tradisional RPC atau socket ya. Jadi di sini kami menggunakan low level socket Python. Jadi bedanya dengan socket biasa itu apa? Yaitu untuk kami membungkus datanya itu dengan JSON ya. Nah, kemudian di bagian server side itu kami menggunakan socket listen dan socket accept dan data yang diterima itu di decode dari byte ke string lalu diubah menjadi dictionary Python lewat JSON loads ya. Seperti itu. Kemudian untuk logiknya itu seperti apa? Untuk logiknya itu ada fungsi increment dijalankan lalu hasilnya itu di-encode balik ke JSON-nya untuk dikirim ke klien seperti itu. Untuk yang XML RPC-nya seperti apa? Kalau di XML ini nih ya dia tuh lebih rapi dikarenakan dia tuh Python itu punya library bawaan yaitu XML RPC.server seperti itu. Kalau untuk code servernya kita bisa perhatikan mungkin di bagian fungsi register underscore function itu. Nah, di situ kami mendaftarkan fungsi update counter dan upload media seperti itu. Kalau untuk security-nya, kami menambahkan parameter token di setiap fungsi. Jadi di dalam code ada pengecekan yaitu if token sama dengan valid token return unknown to result ya seperti itu. Kalau untuk file transfernya dikarenakan XML ini cuma mendukung teks, jadi kami menggunakan base 64 untuk mengubah file gambar itu menjadi string text sebelum dikirim, lalu didecode kembali oleh server. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa di sesi bedah kode gRPC ya, atau the modern way. Kembalikan ke Indra. Oke, mungkin kita belum memaparkan struktur code-nya ya. Kita akan lihat struktur code yang kami buat sama Nanda. Yang pertama ada RPC, di mana RPC ini ada gRPC dan SML RPC. Ada gRPC, ada client Python, prosesor, ada prosesor proto, ada recruitment test, ada server pay. Terus di SML juga ada client .p, ada server P. Terus di bagian socket juga ada connect, ada interaktif. Mungkin di bagian utama dari program ini kita mengambil dari klien sama server P-nya. Terus untuk program utamanya dan untuk menjalankan dari sistem ini, kita menggunakan superclient.p. Mungkin kita akan melanjutkan penjelasannya pertama dari gRPC yaitu client.py. Mungkin Nanda bisa jelaskan dari bagian Oke, ini. balik balik lagi ke saya. Jadi di sini saya akan mungkin Oke. menjelaskan beberapa baris code dari gRPC terutama yang di bagian client PI-nya. Oke, mungkin bisa oh ya, dimulai dari yang tiga Ya baris di ini. atas yaitu import. Ya. Ada import gRPC, ada import processor underscore pb2, import processor underscore pb2 underscore gRPC. Nah, apa sih fungsinya untuk yang import gRPC itu? Jadi di sini kita memanggil library inti
yaitu inti gRPC-nya untuk menangani komunikasi jaringannya. Kalau untuk yang prosesor underscore PB2 atau PB2 itu, ini berisi definisi pesan atau message yang sudah kita buat di file.proto seperti struktur data, raw data seperti itu. Kalau untuk yang prosesor underscore PB2 underscore gRPC ini berisi sebuah kerangka layanan atau service yang nanti ini dihasilkan secara otomatis, ya termasuk juga kelas stub yang akan kita gunakan nanti. Oke, kemudian lanjut ke belum, Server ya, masih di gRPC mungkin ya, masih masih lanjut di di gRPC-nya. bagian server ya. Masih di klien, coba di klien Oh, kan. klien ya. Oke, Ya, ya langsung klien. mungkin di with gRPC insecure channel localhost 551S channel, ya itu yang bisa kalian lihat pada Ya, VS Code-nya. Nah, untuk insecure channel itu, kita itu membuat koneksi ke server. Nah, di sini kita bisa menggunakan mode insecure atau tanpa enkripsi SSL, dikarenakan masih dalam tahap pengembangan lokal. Kemudian untuk yang lokal host 551 itu merupakan atau sebagai alamat tujuan, di mana server kita itu sedang menunggu di komputer yang sama atau lokal hostnya itu pada pintu port yang sudah tertera. Mungkin untuk with as channel itu kita menggunakan context manager. Jadi di klien ya. With as channel kita menggunakan context manager agar koneksi itu otomatis ditutup ya, ditutup dengan rapi setelah selesai digunakan nantinya. Kemudian membuat stub atau ini sebagai proxy-nya gitu. Itu mungkin bisa kalian lihat ya, stub processor PB2 gRPC data processor stub channel. Stub ini sebagai apa? Ini merupakan bagian paling ajaib dari gRPC ini. Jadi stub itu adalah objek lokal yang bertingkah seolah-olah dia itu merupakan fungsi yang ada di server. Jadi klien tidak perlu tahu bagaimana cara mengirim data lewat network, hanya cukup panggil metode dalam stub ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu menyiapkan data request. Jadi user input, Python RPC is powerful, request, processor underscore PB2, raw data input text dengan user input. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi gRPC ini tidak mengirim teks biasa secara langsung. Jadi kita harus membungkus data ke dalam format protokol buffer yang sudah didefinisikan di file proto. Di sini kita membuat objek raw data dan mengisi file input text ya, input text dengan string yang ingin kita proses. Lalu ada eksekusi remote procedural, response stub, transform stack. Nah, transform text-nya itu intinya, ini merupakan intinya seperti itu ya. Jadi baris ini kelihatan seperti memanggil fungsi Python biasa, padahal ini tuh gRPC itu dia mengompres data request, kemudian mengirimnya lewat internet, server memproses, dan server mengirim balik sinyal ke klien. Dan yang print, klien, dan lain sebagainya itu menampilkan hasilnya seperti itu. Mungkin lanjut ke servernya, bagian server server. ya. Oke, untuk server dari yang paling atas ya, port import di situ tidak menjelaskan lagi. Kita langsung saja ke kelas database, container valid token, proyek TRPL. Nah, itu kita bisa namai ya proyek TRPL, misal 2024 seperti itu semisal. Nah, kenapa database? Karena kita kan tidak menggunakan database asli ya, seperti MySQL dan lain sebagainya. Tetapi kita membuat kelas sederhana untuk menyimpan data memori RAM servernya. Jadi data ini tuh nantinya akan terus ada selama atau selagi servernya menyala. Kemudian ada valid token. Nah, ini kayak sebagai simulasi keamanan, jadi kita bisa bayangkan nih seperti password atau API key-nya gitu. Jadi hanya klien yang mengirim token ini yang nantinya permintaannya akan bisa diproses seperti itu. Kemudian ada kelas servicer atau logika bisnis, kelas task servicer processor BB2 task service servicer. Nah, itu sebagai implementasi dari service yang sudah didefinisikan di file proto. Jadi kita mengisi fungsi yang nantinya atau tadinya itu cuman kerangka. Jadi fungsi yang benar-benar bekerja seperti itu. Untuk validasi keamanan error handling di baris code-nya itu yang konteks about gRPC status code unauthenticated. Ya, itulah pokoknya atau token salah. Jadi kemudian konteks about gRPC status code invalid argument. Nilai increment harus lebih besar dari 0. Nah, apa itu konteks about? Kenapa kita mengetik itu, tulis itu? Ini adalah cara gRPC-nya untuk mengirimkan pesan error yang beradab. Jadi alih-alih programnya itu bisa crash atau servernya crash,
Jadi bisa mengirimkan status code resmi seperti HTTP 401 atau 400 kembali ke kliennya. Gitu. Memberi sinyal seperti itu. Untuk keamanannya dia setiap fungsi yang increment counter dan upload file itu memeriksa tokennya terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa server kita itu aman dari akses-akses yang ilegal. Ini ada fitur increment counter atau manipulasi data yang di bagian database the counter request increment value return processor to counter respon ya. Fungsi ini tuh menerima angka dari klien ini menjumlahkannya ke counter global, lalu ini mengirim balik ke nilai terbaru. Nah, ini mendemonstrasikan bagaimana gRPC-nya itu menangani perubahan state pada server. Kemudian fitur 2, plot file atau pengolahan binary. Size byte, length, request file content, x ospet, splicetext, request file name. Apa itu? Kan gRPC ini ya sangat-sangat cepat ya. Jadi dalam mengirim data itu ya sangat cepat data binary seperti gambar atau dokumen. Nah, di sini jadi server itu kan menerima file, menghitung ukurannya, kemudian mengambil ekstensinya. Ekstensi filenya itu nggak harus menyimpan file tersebut ke hard disk seperti itu. Jadi semuanya diproses itu di memori agar dia cepat. Nah, kemudian ada menjalankan engine server yang di baris code-nya itu dev serve, server gRPC server, future the read pool executor max workers sama dengan 10, processor underscore pb2 underscore gRPC at task service servicer to server task servicer server atau server dot add insecure port. Nah, seperti itu yang mungkin bisa kalian lihat itu apa itu thread pool executor. Jadi server ini itu bisa melayani 10 orang secara bersamaan atau sekaligus. Jadi jika ada 10 klien memanggil server di detik yang sama, itu tidak perlu pending atau mengantri seperti itu. Kemudian port 552. Ini kita menggunakan pintu masuk 552 atau 50.052 seperti itu. Ini penting untuk memberitahu klien agar dia masuk ke pintu yang benar gitu, ke akses yang benar. Kemudian wait for termination itu untuk menjaga server agar tetap standby dan tidak langsung mati setelah dijalankan server tersebut. Nah, oke, kemudian bisa lanjut ke XML ya Indra ya, karena gRPC Ya, mungkin sudah cukup seperti itu. oke, terima kasih untuk Nanda untuk penjelasan dari client server sama servernya ya mengenai gRPC-nya. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai SML RPC mulai dari client servernya. Oke, saya akan menjelaskan kode ini. Oke, di mana di sini kita memanggil library atau import XML RPC client. Nah, di sini kita menggunakan proteksi atau protokol XML RPC ini adalah cara untuk berkomunikasi antara komputer dengan format XML sebagai pengantar datanya ya. Di sini saya lihat. Terus yang kedua ada proxy ya, proxy XML server proxy. Di sini ini adalah bagian paling krusial dari proxy-nya. Jadi proxy ini di sini kita bertindak sebagai client stub ya. Oke, analoginya seperti ini. Ah, bayangkan proxy adalah perwakilan server di dalam komputer klien. Jadi klien ini tidak perlu tahu bagaimana jalan kerja, cukup bicara pada proxy saja. Oke, di sini saya udah ada eh, proxy check ya atau press ini dicek atau price di mana disinilah terjadi Mars selling ya. Jadi Mars selling ini adalah proses mengemas data ke dalam format XML agar bisa dikirim lewat jaringan. Jadi klien ini seolah-olah memanggil fungsi lokal, padahal fungsi check price-nya ini sebenarnya dieksekusi di server localhost port 8000. Setelah itu di sini ada result di mana setelah server ini selesai menghitung atau mencari harga, server mengirim balik hasilnya. Jadi klien ini akan menerima data tersebut atau unmarsaling dan menyimpannya dalam variabel result. Jadi analoginya ya atau alur kerjanya itu. Jadi klien ini akan memanggil fungsi melalui proxy. Setelah itu data dipaketkan atau marshalling menjadi pesan XML. Jadi pesan ini dikirim melalui HTTP ke server.
Jadi servernya ini membongkar paket, menjalankan fungsi, ada fungsinya itu cek price itu ya, dan dapat hasilnya. Terus server akan mengirim balik hasilnya ke klien. Nah, setelah itu klien akan menampilkan harga yang diterima ke layar. Seperti itu. Untuk penjelasannya mengenai client.p-nya. Oke, kita lanjut ke server ya. Server, jadi peran utama jadi server dalam arsitektur ya. Mungkin eh, server ini akan berfungsi sebagai apa itu remote object ya. Dia akan menunggu di port 8000 dan siap mengeksekusi fungsi kapanpun diminta oleh klien. Jadi fitur keamanan atau ya token authentication-nya dalam code ini eh, kita berdoa sama Nanda ya menerapkan sistem keamanan sederhana ya. Ada valid token atau proyek TRPL 2024 ya, valid token seperti ini. Ini berfungsi seperti kata sandi ya, kata sandi. Dia akan mengecek token-token. Jadi setiap kali klien ini ingin memanggil fungsi, mereka itu akan mau apa ya istilah, wajib mengirimkan token ini. Jika salah, server akan menolak permintaan. Nah, ini sangat penting untuk menjaga integritas data. Oke, saya akan menjelaskan mengenai fungsi service. Tadi ada pengelolaan data atau update counter ya. Oke, mungkin ini update counter. Fungsi ini akan mendemonstrasikan state management ke variabel global, counter menyimpan angka yang terus bertambah gitu ya. Ada validasi input, di mana server ini akan memastikan bahwa data yang masuk adalah angka positif. Ini akan mencegah error pada sistem. Oke, di sini ada kita pemrosesan media atau upload media ya. Di mana bagian ini yang menarik untuk kita bahas ya. Kenapa menarik? Karena di sini ada base 64 decoding di mana file ini seperti gambar atau dokumen ya, tidak bisa dikirim mentah-mentah lewat XML. Nah, klien harus mengubahnya jadi test base 64 dan di sini server mengubahnya kembali menjadi file asli. Ada metadata. Jadi metadata ini akan siapa itu akan menghitung ukuran file dan KB-nya ya dalam KB itu ya. Dan mengekstraknya ekstensinya filenya. Ada instalisasi server. Oke, bagian akhir code ini ya, di sini bagian simple SML RPC server di localhost port 8000 ya. Ini akan menentukan alamat rumah servernya. Terus akan menggunakan recursive function, di mana ini akan memberitahu sistem bahwa fungsi update counter ini dan upload media sekarang public dan bisa dipanggil dari jarak jauh itu ya. Ada juga saya memanggil server the server forever, di mana ini akan membuat server tetap menyala atau looping ya untuk menunggu kiriman paket dari klien. Oke, dengan kode ini kita berhasil memisahkan logika bisnis di sisi server dan antarmuka di sisi klien. Jadi server tidak hanya memberikan data, tapi juga melakukan validasi keamanan dan pemrosesan file secara real time. Oke, mungkin itu mengenai SML RPC dari sisi klien server. Mungkin kita masuk ke bagian soket interaktif ya, mungkin kita akan jelaskan. Mungkin Nanda, saya berikan kesempatan untuk Oke, menjelaskan tentang interaktif klien. Oke, baik. Nanda bisa jelaskan? Oke, baik. Kembali lagi dengan saya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan di bagian interaktif yang di client Python-nya ya. Mungkin dimulai dari yang baris import socket, import threading host 127.0.0.1 port 12345. Oke, kenapa ini dituliskan? Jadi ini soket ya, sebagai soket. Jadi ini merupakan pintu masuk untuk komunikasi jaringan antar komputernya. Kemudian yang import threading. Jadi ini sangat penting ya dikarenakan klien itu harus bisa mengetik pesan sambil menerima pesan dari orang lain
secara bersamaan seperti itu. Jadi tanpa threading ini, aplikasi itu akan freeze. Jadi saat menunggu input atau pesan masuknya seperti itu. Mungkin di baris ke-8 ya, baris ke-8 sampai ke-14 ya. Itu sekalian lihat. Jadi tidak perlu saya sebutkan lah ya, kalian lihat. Nah, itu berfungsi berjalan di latar belakang. Nah, ini terus-menerus jadi mendengarkan yang sRESV gitu ya, seperti itu. Ya, itu apakah ada pesan masuk dari server semisal pesan dari klien lain. Nah, itu jika ada, ia langsung mencetaknya, itu langsung dicetak ke layar tanpa mengganggu proses mengetik kita seperti itu. Kemudian identitas klien atau handshake sederhana di baris ke-21 ya. 21 sampai 24. Nah, itu kenapa tuliskan seperti itu? Jadi, saat kita pertama kali terhubung ya, jadi server itu memberikan ID unik kepada si klien. Jadi dari code ini itu mengambil ID tersebut agar pengguna tahu siapa saja sih identitas mereka dalam jaringan chat tersebut seperti itu. Dan masuk ke bagian mekanisme pengiriman pesan itu di mana ya? Itu target. Nah, itu baris 30 ya, baris 30. Mm, Ya, baris 30 bisa kalian lihat. Nah, itu kenapa kita menuliskan itu. Jadi klien itu meminta input dengan format khusus sebagai contoh. Klien, halo apa kabar seperti itu. Nah, itu minta input dengan format yang khusus seperti itu. Nah, kemudian encode UTF strip 8 itu merupakan data string, nantinya itu harus diubah menjadi bentuk binary atau byte. Jadi sebelum bisa terbang melewati kabel jaringan. Nah, kenapa kita menuliskan code ini? Jadi kan kalau mungkin eh, gRPC tadi itu kan seperti kita memesan menu di restoran, jadi itu terlihat terstruktur dan otomatis ya seperti itu. Jadi soket ini tuh kayak membangun telepon kaleng sendiri. Jadi di sini kita membuat code ini tuh untuk menunjukkan bagaimana real time chat itu bekerja tapi di level yang masih mendasar ya. Jadi kita belajar cara menangani dua pekerjaan sekaligus, yaitu mengirim dan menerima, itu menggunakan threading. Nih, tadi saya sebutkan seperti itu. Jadi juga bagaimana kita mengatur format pesan kita sendiri itu, nantinya server bisa tahu siapa sih yang harus menerima pesan tersebut. Nah, itu untuk yang interaktif client Python. Untuk yang server Python mungkin Indra bisa ditunjukkan ya. Oke, untuk di server itu yang pertama, fungsi pertama itu sebagai manajemen inventaris klien, mungkin bisa dicari mana ya. Oke, baris 6 ya, bisa kalian lihat mungkin klien dictionary seperti itu. Jadi clients ini fungsinya sebagai buku telepon servernya. Jadi server ini kan menyimpan ID unik ya, jadi setiap orang. Misal klien strip satu dan seterusnya seperti itu. Dan juga menghubungkannya ke jalur koneksi yang dituliskan sebagai socket objek. Nah, itu sebagai jalur koneksinya. Kemudian kenapa kita menuliskan counter? Jadi counter ini sebagai alat bantu untuk memberikan nomor urut otomatis setiap ada orang yang baru masuk. Nah, seperti itu. Yang kedua itu fungsi start server ya. Itu sebagai resepsionis. Itu di baris server bind. Coba ke bawah Indra. Server bind mana ya? Oh gitu, server bind. Coba diketik Indra server. Itu tuh baris ke-52 ya. Ya. Oke, baris ke-52 sampai ke baris thread start. Thread start. Nah, baris ke-68 ya. Itu sampai habis ya. Dijelaskan untuk listen dan accept. Nah, itu sebagai jadi ibaratkan server ini kan terus berjaga di pintu portnya yang tadi kita tuliskan yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Jadi begitu ada yang kita mengetuk atau ada yang datang, nah dia langsung bukan pintu atau accept ini fungsi acceptnya seperti itu. Untuk yang trading trade itu ini tuh dia agak krusial ya teman-teman. Jadi agar servernya ini bisa melayani banyak orang secara sekaligus atau ya itu tanpa membuat orang lain menunggu, jadi server ini membuat petugas khusus lah seperti itu ya, kita bisa sebutkan.
atau thread. Nah, yang tadi untuk setiap satu klien yang masuk atau melayani setiap klien gitu. Nah, yang ketiga, fungsi logika, jadi penyambung pesan atau handle klien. Nah, ini sebagai otaknya dari chat system ini berada, yaitu data, sebenarnya konektor ya, data mungkin bisa coba di atas ini mungkin digeser ke atas. Data convey data size decode itu. Ya, mungkin bagian atas ya. Ya itu sebentar, mungkin bisa dicarikan. Mana ya? Masih di atas coba di paling atas. Nah, itu di baris 22 ya, baris 22 sampai dengan di data split baris 28 ya, baris sampai baris 28. Nah, parsing atau ya parsing ya. Jadi server itu dia nggak cuma menerima teks, tapi dia juga membedah teks itu, dia mencari tanda titik dua sebagai contoh. Nah, itu untuk memisahkan siapa sih tujuannya dan apa pesannya. Kemudian ada routing pengamatan. Nah, jika target ID itu ada di buku telepon atau klien tadi kita sebutkan, server itu akan meneruskan pesan itu ke soket dari milik si target. Nah, jika tidak ada, server itu akan mengirim balik pesannya, mengirim kembali dengan logs-nya klien tidak temukan seperti itu. Ini ada fitur spying and monitoring. Printf.spy itu yang baris 33. Printf.spy dan bisa kalian baca ya. Sampai ya itu. Ini menunjukkan kalau dalam arsitektur client server itu, jadi di mana server ini dia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ya. Jadi semua pesan atau pesan yang private itu dia sebenarnya lewat melalui server dan bisa dipantau melalui log di konsol servernya. Nah, kemudian ada del client ID con.close. Itu di bagian, nah itu bagian baris 45 sampai dengan 46 itu berfungsi sebagai jika ada klien yang keluar atau koneksinya terputus, nah server ini bisa sigap untuk menghapus mereka dari buku telepon. Nah, jika tidak, server ini nantinya akan mencoba mengirim pesan ke jalur yang sudah mati atau ya sudah mati, yang nantinya ini bisa menyebabkan error seperti itu. Nah, kenapa kami membuat code ini di sebagian server.py? Jadi, ini untuk memperlihatkan peran pusat kendalinya. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana sih cara kita untuk mengelola banyak koneksi secara dinamis ya, seperti itu. Dan juga bagaimana kita melakukan routing pesan secara manual. Dan bagaimana kita menangani siklus hidup sebuah koneksi mulai dari dia datang atau join, kemudian dia mengobrol atau transfer ya, sampai dia pergi atau disconnect seperti itu. Mungkin saya balik ke Indra ya. Itu penjelasan untuk interaktif klien dan server. Oke, terima kasih untuk Nanda ya mengenai penjelasan tentang soket dalam interaktif klien dan server. Oke, di sini kita lanjut. Nah, ini adalah code utama dari apa itu penggabungan ya dari gRPC, XML RPC, interaktifnya, ada soketnya itu. Sini adalah code utama untuk menjalankan programnya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi arsitektur umumnya itu ya. Jadi di bagian kode ini menggunakan konsep client server. Nah, di mana client ini akan mengirim permintaan atau request berisi token autentifikasi dan data. Lalu server yang diasumsikan sedang berjalan akan memproses dan mengirimkan balik hasilnya. Terus ada tiga protokol yang eh, kita pakai ya, seperti tadi ya, ada socket, traditional RPC, SML RPC, terus gRPC, gitu ya. Jadi autentifikasi dan keamanan rasa ada. Di sini kita sebenarnya menggunakan sistem token based authentication ya. Jadi jika token itu benar, kunci akses yang akan valid. Terus token salah digunakan untuk mendemonstrasikan skenario gagal dalam security test. Nah, ini akan menunjukkan bahwa
sistem ini tidak hanya berfungsi secara fitur, tapi juga memperhatikan aspek keamanan, siapa yang boleh mengakses fungsi tersebut. Seperti itu. Jadi ya, ada takut salah dan benar seperti itu ya. Dan ada klien atau soket the manual way. Jadi cara kerjanya ini akan membuka koneksi TC TCP ya, TCP langsung ke API dan form tertentu ya. Kalau ada data, dari data ini akan dikirim sebagai string atau JSON yang di end console ke by test enclosed UTF-8 min 8. Seperti itu ya. UTF-8 seperti itu. Nah, ini UTF-8 seperti itu. Nah, jadi eh, ada klien 2 atau XML library the standard way. Jadi cara menggunakan server proxy, kita akan memanggil fungsi di server seolah-olah fungsi itu ada di komputer lokasi atau lokal kita atau abstraksi ya. Jadi fitur unggulannya itu akan mendukung pengiriman file melalui XML rpc.client.binary. Jadi skenario tesnya itu kita akan menguji 4 hal: token salah, counter sukses, error handling atau angka negatif, dan upload file. Yang ketiga ada klien ketiga yaitu gRPC ya, the modern way. Gitu. Jadi cara kerja ini akan menggunakan file .proto ya sebagai kontrak komunikasi. Data dikirim dalam bentuk binary, bukan teks ya, sehingga lebih hemat atau di bandwidth-nya itu. Ada error handling, ini akan menggunakan gRPC, RPC error gitu ya. Error handling. Terus kita itu akan secara spesifik menangkap status eh anode destined kita dan invalid argument. Ini adalah best predictive ya dalam industri perangkat lunak. Efisiensinya ini akan sangat cepat untuk aplikasi skala besar atau Microsoft Service seperti itu ya. Mungkin seperti itu sedikit penjelasan ya mengenai kode dari super client.pc ini. Ya, kurang lebihnya ini adalah code untuk mencakup dari beberapa pemanggilan dari RPC-nya, dari gRPC, XML RPC, socket, interaktif, seperti itu ya. Mungkin tidak lama lagi saya menyinggung, mungkin waktunya udah cukup lama ya kita menjelaskan. Sini akan mendemokan mengenai sistem utamanya. Di sini kita memanggil atau menggunakan berapa terminal ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Mungkin tujuh ya? Tujuh ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya? Tujuh. Yang pertama itu kita masuk ke RPC atau gRPC-nya. Kita menjalankan server.py-nya. Ini akan berjalan atau running di port 50052 itu ya. Terus ini kita juga masuk ke dalam RPC GRPC-nya untuk meng-run ke client.p-nya seperti itu. Terus di sini kita juga masuk eh, ke dalam bukan ini ya. Maaf. Ini ya ke dalam XML RPC-nya seperti yang tadi juga kita menjalankan server.py-nya terus dan akan masuk ke port 8000. Terus ini juga untuk menyalakan soketnya atau server.py-nya ini akan memonitoring station aktif on 12345 dan di sini ada aktif client seperti ini ya bisa dilihat. Terus ada ini untuk mengerang kliennya. Nah, ini program utama dari code gininya ya teman-teman. Code dari superclient.py-nya. Di sini kita ada mendemokan beberapa apa maksudnya itu eh, beberapa menu ya. Ada demo tradition RPC, terus demo XML RPC, demo gRPC, seperti itu. Mungkin di sini eh, bug ya. Mungkin saya akan coba ulang untuk mengeranya ya. Nah, tadi itu
Nah, di sini kita akan masuk seperti ini. Nah, kan ada muncul menu jalankan demo tradisional RPC, jalankan demo XML RPC, jalankan demo gRPC. Mungkin kita coba yang pertama ya, untuk jalankan demo tradisional RPC atau soketnya. Nah, kita akan memilih submenu ada increment sukses token benar. Kita akan coba yang A ya. Nah, dia akan merespon server dengan ID kliennya itu min 3 seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita coba menu 2 yaitu mendemokan XML RPC. Kita coba tes audience skenario, terus dua ada tes counter skenario sukses juga, terus tes error handling, terus nih skenario input aktifnya, input negatif itu. Nah, untuk tes upload file ini seperti menggunakan metadata ini sih menggunakan gambar atau file dummy ya, seperti ini tes .jpg seperti itu dummy ya. Mungkin kita akan coba ke terakhir ya, menjalankan demo gRPC lengkap ya, per fitur. Nah, di sini ada nih, tes counter, terdata nih, tes JPG, size-nya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Barangkop 4 fiturnya. Ya, mungkin seperti itu untuk penjelasan dari code-nya. Mungkin seperti itu ya. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil implementasi ini dan pengujian sistemnya ya. Jadi perbandingan metodologi RPC itu jadi tradisional RPC atau soket ini memberikan kontrol penuh atas data stream atau namun memiliki kompleksitas tinggi dan manajemen protokol manual atau seperti handshaking dan parsing JSON. Jadi XML RPC ini unggul dalam kemudahan implementasi dan interoperabilitas karena menggunakan format teks XML. Dan DAG-RPG ini terbukti sebagai metode yang paling efisien dan modern. Mungkin eh, catatan sedikit untuk teman-teman ya. Sebagai mahasiswa TFL ya, poin tentang gRPC dan Strong Typing Protobol ini biasanya menjadi nilai tambah di mata kuliah kita ini karena menunjukkan pemahaman pada teknologi industri terkini dan jangan lupa eh, saat kita membuat laporan mau apa itu kita tampilkan dan jelaskan dengan detail apa yang kita buat. Mungkin sekian dari presentasi saya sendiri Indra dan Nanda. Mungkin jika ada salah kata dari apa yang kita sampaikan berdua, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Parama Sandi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.